Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Fiqh Al-Manhaji karya 3 ulama rahimahumullah. Al-buyu' al-manhiyu anha, jual beli yang terlarang. Hunaka suwar minal buyu' naha anha syari'. Ada beberapa bentuk dari jual beli yang dilarang oleh syariat. Li khalalin fiha, adanya kerusakan padanya. Aw li amrin iktarana biha, atau karena suatu perkara yang berkaitan dengannya. Walidzalika kanat ala naw'ain, makanya dia ada 2 macam, batilah wa sahihah mal hurmah. Ada yang batal, ada yang sah tapi haram. Awalan al-buyu' al-muharramah wal batilah. Yang pertama kali yang batil. Kalau batil itu pasti haram, tapi kalau haram belum tentu batil. Wahyal buyu' allati naha anha syari' li khalalin fi arkaniha, jual beli yang dilarang oleh pensyariat, pembuat syariat, karena adanya kerusakan pada rukun-rukunnya atau kurang dalam syarat-syaratnya. Dan syari' telah memberi nama atau telah menyebutkan gitu. Pokoknya sama telah menyebutkan anwa'an min hadil buyu', beberapa macam dari jual beli ini. Wa naha anha, dan melarang darinya. Wa hakamal fuqaha bi butlaniha, dan fuqaha menghukuminya dengan kebatilannya, yaitu yang pertama bai'ul laban fid dar', menjual susu yang ada dalam kantongnya, di dalam kantung susu, qabla an yuhlab, sebelum diperah. Wasarf ala dhahri dabah, wasuf ala dhahri dabah, bulu domba yang masih ada di punggung domba. Qabla an yujza ay yuqassa, sebelum dipangkas, cukur. Yujazza sebelum dicukur. Wa kadzalika bai'u thimar qabla buduwi salahiha, begitu juga menjual buah sebelum nampak masak, sebelum terlihat masak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an yuba'a thamarun, untuk dijual buah-buahan, hatta yut'am, sehingga bisa dimakan. Ausuf ala dhahrin, atau bulu suf di punggung wal di punggung kambing, domba. Aulaban fidar, atau susu di kantungnya. Ausamanun filaban, atau lemak di susu sebelum dipisahkan.
ay qabla an yumakhadha wa yustakhraja minhu. Jadi sebelum dipisahkan atau dikeluarkan darinya. Wa sababu butlani huna, dan sebab kebatilannya di sini al-jahalah fil ma'qud alaihi. Jahalah ya, ketidaktahuan tentang barang dagangan tersebut yang diakadkan. Wa huwal mabi', yang diakadkan yaitu barang ya, barang dagangan. Wa thamar qabla buduwi salahihi ay nudjihi, dan buah sebelum nampak solah bagus gitu, yaitu masak, sebelum masaknya. La yu'rafu kam sayakunu miqdaruhu ba'da nudj, tidak diketahui berapa jadinya ukurannya setelah masak. Waqad yakhtalifu ikhtilafan kabiran, kadang-kadang berbeda dengan perbedaan yang sangat besar. Hijau, hijau udah dipetik. Ya, yang masih bisa diperkirakan dan perbedaannya nggak terlalu mencolok nggak masalah. Dan buah yang nggak mungkin dipetik masak, ya udah nggak apa-apa dipetik mentah. Karena doror justru kalau nunggu matang malah nggak bisa. Ya itu kan makanya kalau ikhtilafnya nggak kabir nggak masalah, ini kan ikhtilafan kabiron. Wa kadzalika laban fidar, demikian juga susu. Wasuf aidan idza qassa min usulihi kana fi dzalika darar bil hayawan la yajuz. Apabila dipangkas dari pokoknya, maka itu membahayakan hewan, tidak boleh. Wa intar kamin husyai kai la di al hayawan, kalau dibiarkan sebagian sehingga tidak menyakiti hewan, la yu'lam miqdaru ma yutraku minhu, tidak diketahui berapa ukuran yang ditinggalkannya. Makanya kalau pisang ya mending kalau memang timbangan ditimbang ya ditimbang, maksudnya cara ngukurnya gimana, nggak masalah dibeli sebelum masak tapi ya sudah dipetik. Ya. Iya, tidak masalah. Kalau itu nggak masalah. Iya, yang ditaksir. Karena penaksiran ketika masih mentah dengan sudah matang nanti beda gitu. Jadi kalau udah matang boleh ditaksir. La yu'lamu miqdaru ma yutraku minhu, jadi nggak tahu berapa yang ditinggalkan di punggungnya dan berapa yang diambil tuh nggak tahu. Tapi kalau udah dipangkas duluan nggak masalah. Nah kalau ual kan bisa dipangkas duluan, susu bisa diperah duluan. Walaupun susu agak susah ya kalau nggak laku, apalagi zaman dulu. Sekarang sih mudah. Zaman dulu nggak ada kulkas gitu kan.
busuk susu itu kalau nggak laku. Ya sebenarnya solusinya tinggal diperah gitu. Saya mau beli perah sekarang gitu. Kalau ditaksir sebelum diperah ya nggak bisa. Pokoknya dibeli, harganya tergantung dari ukurannya gitu. Ini saya beli seliter, ya udah seliter, jelas. Kalau dihargai itu sekitar ya udah 50.000 gitu, nggak tahu berapa isinya, nah itu nggak boleh, jahalah. Tapi kalau udah dipesan ukurannya tertentu itu nggak jahalah lagi. Wa fi dzalika kullihi ghararun wa jahalatun tabtilul bai'. Semuanya adalah gharar dan jahalah sehingga membatalkan jual beli. Wa nuridu an natawassa' fil kalami an bai'i thamar qabla nudjihi, dan kami ingin memperluas pembahasan tentang jual beli buah sebelum masak. Ikasrati wuqu'in nasi fi hadil mukhalafah fi hadil ayyam, karena banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam penyimpangan ini pada hari-hari ini. Bi'u thimar qabla buduwi salahiha, kok doman? Jual beli buah sebelum nampak masaknya dalam kurung jaminan. Wada'na kalimat dhaman baina qausaini fil unwan li anna an-nas fi hadil ayyam yusammuna hadin naw' minal bai' bi hadi tasmiyah. Oh, di sana gitu, di sana dinamakan begitu, dhaman. Wala ta'nina at-tasmiyah fahiya khata' ala kulli hal. Dan tasmiyah ini tidak penting bagi kita gitu. Dan dia salah ya. Bagaimanapun ditafsirkan gitu salah, maksudnya doman ini enggak ada hubungannya gitu. Tidak penting bagi kita penamaan ini. La ta'nina tasmiyah. Wa nama ya'nina al-madmun. Tapi yang penting yang menjadi perhatian kita adalah al-madmun. Al-madmun yang dijamin. Fahuwa bai', dia adalah bai' listimar, menjual buah qabla dhuhuri nudjiha, sebelum nampak masak, wa salahiha lil akal, dan boleh untuk dimakan. Bal laqad dhahaba an-nasu aktsaru min dzalik, dan sungguh manusia telah pergi lebih banyak dari itu. Fasbahu ishtarawna athimar qabla wujudiha, masyaallah. Sampai ada yang membeli buah sebelum muncul, masih bunga. Wa bi mujarradi dhuhuri tal' ay zahar, ya, baru sekedar muncul terbit gitu, yaitu bunga, sudah dibeli. Wa dakhalalun akbar, dan ini kerusakannya lebih besar. Yaj'alu hadzal bai' aktsara butlanan wa ashadda itsman, menjadikan jual beli ini lebih banyak kebatilannya dan lebih besar dosanya. Lana bai'ul ma'dum alladzi qad la yujad, karena dia berarti jual beli yang ma'dum, yang tidak ada, yang bisa jadi nantinya enggak ada, la yujad. Wa ala kulli hal, dan dalam keadaan yang manapun,
wa ala kulli hal alainal bayan, dan pokoknya kewajiban kami untuk menjelaskan. Dan bagaimanapun juga atas kami penjelasannya. Wa alaman amana billahi ta'ala wa sadaqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tugas orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bil wuqufi baina yadillahi azza wa jalla, dan beriman akan berdiri di hadapan Allah azza wa jalla yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. An yasma'a, untuk mendengar, wa yud'inu, dan tunduk, wa yakhda'u, patuh, li amri syar', terhadap perintah syariat, fayabta'idu amma naha anhu, maka dia menjauhi apa yang dilarang, walau kana yadunnu fi dzalika maslahah lahu, meskipun dia menyangka dalam hal itu terdapat maslahat baginya. Ala anna ad-darar kulla dararin, bahwasanya bahaya, segala bahaya, kaminun fima yukhalifu amrallah, tersimpan dalam apa yang menyelisih perintah Allah. Menyelisih perintah Allah Ta'ala, atau amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naqul, kita katakan, inna bai'a thimar qabla buduwi salahiha, sungguhnya jual beli buah sebelum nampak masaknya, bil idhafa ila ma dzakarnahu, ditambah kepada apa yang kami sebutkan, minal jahalah bi miqdaril mabi', ditambahkan kepada apa yang kami sebutkan berupa ketidaktahuan tentang ukuran barang dagangan, fihi ghararun kabir, di dalamnya terdapat gharar yang besar. Itqat ta'ti afatun alaihi, karena kadang-kadang datang kerusakan padanya, bencana gitu. Min saqi' au maradin, saqi' nama, embun beku, air beku, es salju. Salju, kena salju mati. Kena salju hancur buah-buahan, atau ini biji-bijian tertimbun salju hancur. Kemudian atau penyakit, ya, hama, auma ila dalika fala yakhruj, fala yukhrij, apa ya, fala yakhruj, atau yang selain itu, auma ila dalik, atau selain itu, maka dia tidak menghasilkan, itu tidak keluar hasil. Wa huna ya'khudhu sahibu syajar malan, maka di sini berarti pemilik pohon itu mengambil harta biduni iwadin, tanpa timbal balik, yabduluhu muqabil, yang diberikan sebagai imbalan, ma za'amahu thamanan,
imbalan atas apa yang dianggap sebagai harga li thamari asyariha untuk buah pohon-pohonnya. Fa yakunu aklan li amwalin nasi bil batil, sehingga dia makan harta manusia secara batil. Wa hadza ma sarraha bihi, inilah yang terang-terangan dengannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Ara'aita idza mana Allahu tsamarah?" Apa pendapatmu jika Allah melarang buah, bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi, jika Allah menghalangi buahnya, maksudnya buahnya rusak gitu. Dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Itu atas dasar apa gitu? Buahnya nggak ada. Kok yang satu dapat duit, yang satu dapat nggak ada? Kan ini nggak adil kan? Wa fi riwayah fa bima tastahillu mal akhika, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu? Itu diantara bentuk horornya ya, ketidaktahuan horor tuh. Nggak tahu ini nanti bisa diterima apa enggak. Maka itu nggak boleh. Panjer boleh tapi nggak bisa angus. Boleh-boleh aja pesen, tapi nggak angus. Iya boleh, tapi panjer nggak hangus. Makanya ketika tiba waktunya untuk dipanen, ya ditanya lagi, ini jadi nggak? Kalau nggak saya balikin panjernya gitu. Udah ada nawar lagi gitu, tegasin. Ini bisa berkaitan dengan syarat. Kayak petani ini kita modali resiko ambil bersama, tapi syarat harus ada hasil jual ke kita gitu. Kita modali, risiko ambil bersama, tapi nanti hasilnya harus dijual ke kita. Atau Allah alam, soalnya ini ada dua akad ya. Ada akad mudharabah plus akad jual beli. Saya nggak tahu. Secara umum yang saya tahu tidak boleh menggabung dua akad dalam satu transaksi. Tanya sama yang sudah paham, nggak tahu saya. Misalnya akadnya beda mungkin satu dipisah. Iya dipisah, tapi saya nggak paham gimana cara misahnya, nggak ngerti, belum menjangkau ke situ. Kemudian wa ala kulli hal ala mana saya mana tadi? Nakulu, iya. Bukan. Saya mana? Bai'u thimar. Fa bai'u thimar qabla budu'i shalah haramun wa batilun. Haram dan batal. Kalau cuma haram saja ya enggak disebut batal, berarti sah. Cuma dosa gitu. Dosa tinggal istighfar selesai. Tapi serius istighfarnya, tobatnya serius, nggak ada masalah. Tapi kalau batal, berarti pemanfaatan dari harta atau barang tadi haram selamanya gitu. Itu kalau batal. Maka ja'an nahyu anhu sharihan, dan sungguh telah datang larangan tentangnya secara sharih, tegas, jelas. Kemudian wa yuhtamalul ism al-ba'i wal mushtari wa yahtamilu wa yuhtamal, dan yang menanggung dosanya penjual dan pembeli semuanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdu salahuha. Yabdu itu yadharu ya, sama nampak. Naha al-bai' wal mubta',
Jadi Nabi melarang penjual dan pembeli, al-muta' al-mustari. Kemudian wa hikmatu tasyri'i wadihah. Hikmah pensyariatan ini jelas fi waqi'in nas, dalam kehidupan manusia, kenyataan. Faqallama tajidu al-muta'amilina bihada. Sedikit sekali kamu dapati orang yang bermuamalah dengan cara ini, alladziina yatmanuna wa yudamminuna, yaitu orang yang menjamin dan yang yutmanuna, yang dijamin dan yang menjamin, bi lughatil amah, ini dengan bahasa orang awam. Makanya tadi namanya doman gitu, karena saling menjamin, ya betul, doman. Tapi bukan doman dalam istilah syariat. Illa yakhtalifuna, jadi sedikit sekali terjadi orang yang transaksi ini, kecuali apa? Kecuali pasti berselisih nanti. Wa yahtasimun, bersengketa. Wa rubbama adda dzalika ila iraqatid dima ahyanan, bahkan sampai pertumpahan darah kadang-kadang. Natijata mukhalafatihim, karena yaitu hasil dari penyimpangan mereka li syar'illahi, terhadap syariat Allah azza wa jalla, wa iradihim an nahihi, dan berpaling dari larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu hikmatihi, dan penjelasan dari hikmahnya, ya, berpaling dari penjelasan hikmahnya. Fa'ahra bil mu'minin, maka layak bagi kaum mukminin, bal bin nasi ajma'in, bahkan manusia semuanya, an yaltazimu, untuk berpegang teguh syar'allahi, terhadap syariat Allah Ta'ala. Orang kafir pun mestinya gitu kalau mau aman gitu dalam jual beli. Kalau enggak ya siap-siap bersengketa, ya. Litakuna lahum sa'ada wa ridha, agar mereka bahagia dan ridha. Wa man taraka syai'an lillahi azza wa jalla, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, ya, sesuatu yang haram ditinggalkan karena Allah, awadahullahu ta'ala khairan minhu, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik darinya. Ini jaminan juga, ini jaminan dari Rasul. Kita lebih yakin dengan jaminan Rasul daripada jaminan manusia. Adapun penjualannya setelah nampak masaknya dan sudah nampak matangnya, maka boleh, walaupun ditaksir. Kalau dipetik, ditimbang, lebih boleh lagi gitu. Makin jelas gitu. Kalau taksir kan masih ya beda-beda dikit. Kemudian wadalla ala dzalika mafhumul hadis, yang menunjukkan bolehnya apa? Logika dari hadis tadi, apa namanya, logika sebaliknya, mafhum mukhalafah dari hadis yang tadi, wa ghairihi, dan hadis yang lain, minal ahadits, dari hadis-hadis allati sa'ati ba'duha, yang akan datang sebagiannya. Fanahyu an bai'iha qabla buduwi salahiha yufhamu minhu, maka larangan dari menjual buah sebelum nampak masaknya difahami darinya boleh menjual dia setelah apa? Setelah masak. Ya udah, itu otomatis dah, badahah. Suatu yang enggak perlu dicerna gitu, udah jelas. Wa hikmah fi dzalika wadihah, dan hikmahnya juga jelas. Fa in afata thimar tusbihu ma'munah, maka kerusakan buah menjadi aman, ya, ghaliban, kebanyakannya pada dari, kalau sudah jelas masaknya, ini insyaallah aman, pasti panen lah gitu.
li ghiladi samarah wa kibari nawaha, karena tebalnya buah dan besarnya bijinya. Artinya udah sampai puncaknya gitu, nggak berkembang lagi. Kalau masih muda nggak tahu itu nanti pas masaknya gimana gitu kan. Kalau ini udah lengkap. Wa ma qablahu, adapun sebelumnya, fatasra'u ilaiha al-afat, maka bisa datang kepadanya dengan cepat kerusakan, lidhafi samari, karena lemahnya buah, lidhafi simari, simari apa samari? Samar. Jadi karena lemahnya buahnya, wasigori nawahu, dan kecilnya bijinya, wa nahu dzalik. Fa idza bi'a samar ba'da nujihi, kalau buah dijual setelah masak, kana lil mushtari an yubkiyahu, maka pembeli boleh membiarkannya ala syajar, tetap di pohon, ila awani qatfihi, sampai waktu memetiknya, memanennya. Hasbal urfi al-jari, sesuai dengan adat yang berlaku, wal ada al-ma'mul bihi, dan adat yang diamalkan, yang dipraktekkan. Illa idza syaratal bai' qat'uhu fil hal, kecuali kalau penjual mensyaratkan harus dipetik sekarang. Karena kalau nggak dipetik bisa kena afat, kena bencana. Saya baru sadar ini kenapa ada yang bolehin ya. Setahu saya kalau udah ditaksir ya udah langsung dipetik. Kenapa kok ada yang bolehkan? Itu kalau udah ditaksir sekarang berapa nih? 5 juta. Petiknya besok ya malam-malam kena angin ribut atau apa gitu. Siapa tanggung jawab? Hah? Makanya kalau nggak ada kesepakatan awal, kalau ini kan misalnya penjual mensyaratkan nggak harus petik sekarang, kata pembeli besok aja lah, saya nggak sempat, ya udah tanggung jawab kamu, ya udah, berarti pembeli itu tanggung jawab. Sekarang kalau nggak ada ngomongan apa-apa, gimana? Adat yang berlaku gimana? Biasanya resiko itu. Hah? Berarti pembeli ya? Ya udah pembeli ya. Hukum asalnya ya langsung petik, namanya udah beli ya ambil gitu. Sama seperti beli apa gitu, sayuran di pasar nggak diambil-ambil, nah itu resiko siapa? Resiko pembeli. Namanya penjual ngurusin macam-macam ternyata hilang gitu, ya, resiko pembeli. Kecuali kalau dia bilang saya titip dulu di sini, ya berarti kalau titip amanah. Kalau dia melalaikan kemudian hilang, rusak, tanggung jawab itu yang titip. Tapi kalau dia nggak lalai, kena bencana, itu beda lagi. Jadi kalau mengenai buah itu nggak masalah ya, Ustaz. Ngapain? Sekarang kan orang panen itu kan masih hijau, Ustaz. Dikarbit, dia masak. Itu dikarbit setelah dipetik. Ya nggak apa-apa, terserah, boleh. Jadi memang rasa buahnya beda ya dengan masak aslinya. Awal kadang udah kuning tapi nggak matang gitu. Iya, kuning tapi keras ya. Iya. Ya karena memang kalau beli masak di pasar langsung busuk.
Ya, begitulah risiko susah. Risiko pembeli berarti. Iya. Ya, pembeli pun ya nggak mau lah beli langsung busuk, gimana beli langsung buluk. Oh, kalau yang di karbit itu ya risiko pembeli lagi. Ya kalau mau pilih-pilih yang nggak karbitan ya silakan, tapi lebih mahal gitu. Kemudian mana tadi? Faedah. Ya kecuali memang penjual tadi memberi syarat ya, harus dipangkas sekarang. Kalau dia nggak mau maka ya udah tanggung jawab pembeli. Wadab itu buduwi shalah wa duhurin nuduj, dan patokan telah masak itu bagaimana? Fima kana yatalawanu, pada buah yang berwarna-warni, ada hijau, kuning, merah, coklat, hitam, itu kurma itu gitu. Anyahmarro, kalau sudah memerah, ayasfarro, sudah menguning, wa tadharu alaihi alamatu nujjihi al-ma'hudah, yang sudah nampak padanya tanda kematangan yang diketahui, ma'hudah, yang ma'ruf gitu. Nah, kalau apel hijau gimana tanda masaknya? Coba. Hah? Ukuran. Ya kalau kecil sekali tahu lah, udah besar kadang belum masak juga. Ya, pokoknya kalau ahlinya tahu lah ini udah masak atau belum. Kemudian wa fi ghairil mutalawwin, untuk selain yang berwarna-warni, warnanya satu aja, apel hijau gitu kan, hijau doang. Antad haro alaihi mabadi unuj, nampak padanya permulaan masak, ya, pokoknya tanda-tandanya gitu. Wa yatahaqqaqu fihi ma yuqsadu minhu, dan terrealisasi padanya yang dimaksudkan darinya. Jadi pokoknya intinya bisa dimakan lah gitu. Kah hamudati wa halawatin walin, seperti keasaman atau kemanisan, walini tinin, walayinu tinin, dan kelembutan tin, ini buat tin kali ya, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Kelembutannya itu dampuk. Wa fil hadis, dalam hadis, naha an tuba'a thamaratun nakhli, Rasul melarang untuk dijual buah pohon kurma hatta tazhu, sampai masak, au yazhu, wa qila wa ma yazhu, qala yahmarru, memerah, au yasfarru, menguning. Kemudian dalam hadis itu juga hatta tushki'a, faqila ma tushki'a, apa itu tushki'a? Ma tushki'u, qala tahmarru wa tasfarru wa yu'kalu minha. Itu tushki'u sama tushkihu sama dengan yashu ya, masak lainnya, memerah, menguning, dan bisa dimakan. Seperti rutop misalnya, itu enggak nunggu merah ya, masih kuning, masih kehijauan, bahkan udah bisa dimakan ya, bisa dijual. Hada wa yajuzu bai'u thimar qabla nujjiha bi syartil qat'i.
ini, dan dibolehkan juga menjual buah sebelum masaknya dengan syarat yang pasti. Idza kanat yuntafa biha, kalau dimanfaatkan, kalau dia bisa dimanfaatkan. Misalnya beli buah ijo-ijo, memang mau dimakan ijo gitu, seperti mangga mengkal gitu, mangga muda, rujak, ya udah nggak apa-apa kalau itu. Ya, ya, ya udah, itu maksudnya tadi. Kalau syaratnya disebut masak itu gitu, udah disebut masak itu, udah dianggap masak. Kemudian Itu nanti sesuai fungsinya Ustaz ya. iya, Bisa juga gitu Ustaz. bisa. Seperti memetik nangka masih mentah, nah itu buat beri sayur, sesuai fungsinya. Ka hasromi masalan. Apa hasrom? Isrim itu anggur mentah. Isrim. Jadi orang pengen anggur masam, memang anggur masam, buah anggur masam. Dicari masamnya. Anggur masam. Ya, kalau nyari masam mendingan belimbing itu ya, belimbing wuluh. Nggak ada ya. Asem, buah asem sekali ya. Buah asem di Arab pun nggak ada, namanya tamrhin, kurma India. Berarti buah asem dari India. Iya. Iya. Ada materi hari Senin lalu itu di Tadkiratus Sami'. Bahas tentang itu di Ais, apa itu channelnya Ais, apa itu? Facebook ya, Facebooknya Ais, ada materi kemarin Senin. Makan yang asam-asam nggak boleh. Kemudian lintifa ilmani, karena tidak adanya larangan minal bai', dari jual beli, bahwa al-gharar bi ibqaiha, yaitu adanya gharar kalau dibiarkan. Ini bukan dibiarkan, memang mau dipangkas pas masih muda gitu, tidak masalah. Ini belum masak kok dibeli, kok ditaksir, ya memang mau dipetik sekarang gitu, boleh, tidak masalah. Jadi memang yang dilarang itu yang beli muda tapi dibiarkan tua di pohon, nah itu yang terlarang. Tapi jenayahnya berapa lama ya Ustaz yang membolehkan itu? Yang membolehkan beli muda saat itu juga dipetik. Kalau saat itu juga seperti itu. Iya. Karena intinya resiko afat tadi, resiko kerusakan itu mengundang perselisihan, pertikaian. Seperti cabai hijau kan tafsir 30 sampai merah, kita menjual tafsir itu langsung itu sesaat itu juga. Iya, saat itu petik. Nanti akan bisa jadi kuning merah. Iya, makanya. Cabai hijau kalau jadi merah makin mahal kok makin murah? Makin mahal. Iya, makin. Oh iya, jadi penjualnya nyesel gitu. Kenapa saya nggak jual
Pas hijau aja, pas merah aja nanti. Iya, kalau mau beli hijau ya sekarang. Saya butuh duitnya sekarang dan petik sekarang. Maksudnya gimana? Masih hijau dijual? Terus? Iya, kalau hijau murah. Makanya kalau dia memang beli hijau, ya udah petik hijau sekarang. Apa? Nggak boleh. Ya kalau nah itu bikin konflik juga karena penjual merasa ini masih di tanah saya ini. Berarti masih makan masih makan pupuk saya ini. Ya dia merasa rugi gitu. Kemarin dibelinya murah, ternyata sampai merah 2 kali lipat harganya gitu. Ya rugi dia. Hah? Sampai ke hari-hari itu ditanggung sama penjual. Nah. Ya udah tanggung penjual, nggak masalah. Ya iyalah. Itu nggak masalah itu. Pokoknya barang kita beli ini yang lewat kurir itu masih tanggung jawab penjual. Sampai di tempat lo rusak, saya nggak beli barang rusak. Kerusakan di jalan tanggung jawab penjual. Antara penjual dengan kurir gitu. Pokoknya kalau mau nuntut penjualnya nuntut ke kurir gitu. Kemudian mana sih kalau bisa ngobrol hilang. Hosrom tadi ya, isrim. Lintifa'il mani' minal bai' wa huwa al-gharar bi ibqaiha. Jadi enggak ada gharar lagi karena memang dipetik muda. Wa tahwa syarat al-bai' mabi' wa huwa an yakuna muntafa'an bihi. Jadi syarat barang juga sudah terrealisasi yaitu dimanfaatkan. Jadi kalau beli ijo memang mau dimanfaatkan ijo, enggak masalah. Beli nangka ijo, nangka mentah, ya enggak apa-apa. Fa idza kana al-maqtu' la yuntafa' bihi, kalau bisa dipastikan enggak bisa dimanfaatkan, masih pahit apa gimana gitu, lam yasih, maka enggak sah jual beli itu. Membeli sesuatu yang enggak bisa dimanfaatkan enggak boleh. Enggak bolehnya sampai ke tingkat enggak sah. Wa kadzalika idza bi'at bi syartil ibqa' lima sabaqa. Demikian juga kalau dijual dengan syarat dibiarkan. Berdasarkan yang tadi. Jadi kalau dibiarkan pun nggak boleh. Jadi kalau udah pokoknya dibeli itu harus dipetik, nggak boleh dibiarkan. Wa mithlu syartil ibqa, dan semisal dengan syarat membiarkan, idza bi'at biduni syart, kalau dijual tanpa syarat, wa kana al-urf jariyan bi ibqaiha. Sementara urfnya, adatnya yang berlaku adalah membiarkannya. Udah dibeli tapi dibiarkan, ini juga nggak boleh. Bahwa batil, maka dia batil. Jadi secara umum kalau udah dibeli harus dipetik biar menghilangkan konflik. Apa? Itu menipu. Sebenarnya karbit pun menipu, cuma ya gimana ya, kalau nggak dikarbit bisa ya. Iya, tapi bisa juga jadi jelek kualitasnya gitu. Kalau yang matangnya alami, nggak manis kan? Nah makanya itu kan berarti penipuan.
Dikiranya matang padahal nggak manis gitu. Memang matang. Ya makanya dikiranya kalau matang alami gitu, kan berarti penipuan. Kecuali kalau nyata ini karbit, ketahuan karbitnya masih ada dan sebagainya, orang nggak ketipu, nggak masalah. Kalau dibilangin bisa. Ya dibilangin bisa. Ini karbitan, ini nggak karbitan. Nah, ini sekian, ya beda. Harus dibedakan karena beda mutu. Berarti prinsipnya kalau kita memodali sesuatu itu apa salah kecuali Ustaz? Saya masih belum tahu itu yang tadi boleh. Nah, ini yang lain orang contoh tambang emas ini Ustaz. Tambang emas Yang dilarang sebenarnya dilarang pemerintah nggak boleh ya, nambang emas ya? personal. Ya, perorangan nggak boleh. Buat perusahaan. Kalau perusahaan boleh, berarti nanti setor negara gitu kan intinya. Tapi kalau perorangan kan berarti kita modalin misalnya kan ada resiko, boleh jadi dia dapat, boleh jadi tidak. Gitu. Iya. Kalau modalin kayak gini tanpa syarat, dibolehkan. Kasih modal nanti untung bagi hasil gitu. Iya. Iya, untung bagi hasil boleh, tapi kalau disyarat harus dijual ke antum, nah itu wallah alam, saya nggak tahu. Kemudian berkurangnya kan seperti judi juga itu nama itu. Seperti judi. Iya, karena nggak jelas secara kan nanti kan masuk lab. Hah? Lab Ya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. emasnya. Iya, jadi gimana ya Ustaz? Jadi kalau saya nggak jadi diri cuma karena kelasnya, tapi diambil juga kadang-kadang dengan nilai diri kan. Ada yang belum murah gitu. Hampir rata-rata tambang gitu di Indonesia. Jadi pihak pembelinya yang curang gitu. Iya, rata gitu. Kayak udah masuk judi nggak ya? Atau kita sepakati dengan syarat awal gitu Ustaz. Syarat awal gimana misalnya? Oke, kalau kelas 1, kelas 2 tetap kamu ambil dengan nilai sekian gitu. Dengan pembeli gitu, penampung. Jadi pihak penambang itu kesulitan untuk menjual ya. Sebenarnya bukan kesulitan Ustaz, tapi pada waktu di lab itu baru tahu ketika ada barang ini segini gitu dinilai. Iya. Terus kenapa kalau setelah itu tahu kenapa? Kan dari tafsirannya kurang jelas Ustaz. Oh, tafsiran awal. Jadi udah dibayar sebelum ditentukan. Kalau dibayar maksudnya kan setelah kita olah, tafsiran kita kan dengan nilai 1, 2, 3 kita ambil lah. Yang nomor 2 lah contoh Ustaz. Setelah barang ini dapat dia bawa sampel untuk lab. Ya. Dia bilang kadar kamu cuma pas 3 gitu. Jadi Nilai segini. jadi udah dihargai, dinilai harganya sebelum di lab. Iya, ada pasaran internasional nggak bisa kita ikuti. Maksudnya udah penentuan harga sebelum di lab gitu. Iya. Ya gharar namanya. Itu bukan masalah judi nggak judi, itu gharar. Kok sudah ditentukan harga padahal belum tahu kualitas barang. Itu tafsiran internasional punya tafsiran. Yang kayak Mas Mulia kan sudah ada red tersendiri. itu tafsiran setelah lab atau sebelum? Sebelumnya kan udah tentukan kadarnya ada 24. Kalau di lab nanti dapat 24 harganya segini. Kalau di lab, Iya. ya berarti itu sesuai dengan lab. Iya. Itu maksud saya, kalau kita menentukan harga tanpa tahu hasilnya, hasil lab, itu kan ngawur. Ngawur itu kan gharar. Nggak diketahui. Gharar itu artinya sesuatu yang majhul, nggak ketahuan. Bukan masalah judi nggak judinya, itu masalahnya gharar gitu. Di situ nggak ada judi, nggak ada judinya, mana judi? Untung-untungan, bukan Iya, untung. untuk bertaruh. Yang bertaruh siapa? Ya penambang. Penambang bertaruh. Dia kan satu kali nambang kan untuk mereka itu harus habiskan dana 20 M. Tapi setelah keluarkan biaya yang sangat banyak, Ternyata. hasil labnya kan ditafsir mungkin setelah kita kan kita ada memang kita ada orang ahli teknologi juga untuk cek geologi kan, untuk cek semua kadar ini. Tetapi kalau kadang dikirim ke lab pusat atau di mana, oh hasilnya segini gitu. Yang saya heran kenapa nggak ditunggu hasil lab aja dulu gitu. Hasilnya udah ada ya Ustaz. Pada hasil jualnya di lab balik. Iya, kenapa kok sudah dijual sebelum dilabkan gitu?
Maksudnya kenapa jual beli duluan sebelum di lab? Kenapa nggak nunggu hasil lab aja gitu? Apa? Kan kita Iya. mengolah sesuatu itu ini karena ini kita udah panggil orang lab cek apa semua. Oh, jadi udah dicek sebelum ditambang. Iya. Oh gitu. Tapi pada waktu pembeli dilihat lagi. Nah gini, coba jangan ditaksir harga, tunggu hasil lab gimana kalau kayak gitu? Karena harga tambang ini bukan dari kita, udah internasional punya. Terus yang atur Nah, sekarang internasional itu ngatur harga barang atau harga penambangan? Harga barang. Ya sudah, tunggu hasil lab kenapa? Itu yang salah. Kadang ini nggak jelas. Kadang kita maksudnya dirugikan di situ gitu. Jadi resiko banyak, resiko tinggi. Maksudnya yang nggak jelas labnya. Kita nggak lihat awal ini ya. Lab awal, oh ada lab awal lagi. Lab awal sebelum kita nambang gitu. Pusing saya, nggak paham saya. Kasusnya seperti apa nggak tergambar. Jadi intinya gini Pak, jual beli itu kalau nggak jelas nggak boleh. Di situ ada jual beli nggak jelas. Kenapa harus nggak jelas gitu? Kan bisa diperjelas gitu loh. Kenapa harus nggak jelas? Udah dirinci ya, Ustaz. Contoh dikalahin ya, Ustaz. Oh, kadarnya sekian ini, tidak kasih nilai. Ya udah, Kita terus nambang lah. Pas kita angka ngejual, dicek lagi lihat pembeli. Oh, kadar kamu dari 2 ini jadi 1. berarti intinya itu penipuan pada pembeli. Pembelinya menipu. Boleh jadi tipu atau gimana, mungkin mereka punya alat ukur yang beda atau apa kan. Jadi di situ Nggak ada jelas ukur, sekali. Seperti standarnya gitu. seperti seakan-akan kalau gampangnya, contoh gampangnya itu ditimbang, alat timbangnya beda gitu kan. Sering kali kejadian. Iya. Ya, Pasti selisih ya. tapi itu nggak menilai berapa beratnya, nggak. Enggak, nilai kadar dulu baru hitung berat. Hitung berat setelah ada hasil kan, Iya. bukan taksir kan. Bukan. Ya, itu insya Allah ringan. Ya Allah alam, kalau memang itu nggak bisa dihindari sebagai penjual ya udah, dia sifatnya didolimi. Kalau dia nggak bisa menjual kecuali dengan cara itu, mau bagaimana lagi? Yang dolim ya yang mau beli, penjual nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa jual kecuali dengan cara itu, ya udah, risiko. Makanya ya yang dolim itulah yang akan dapat dosanya gitu. Penjual insya Allah nggak apa-apa. Iya. Menaik rambutan. Sebenarnya tas'ir itu hak Allah Ta'ala. Jadi naik turunnya harga itu udah ditentukan oleh Allah memang, tidak masalah. Penjual apa? Enggak masalah. Kan mereka menjual. Kalau mau beli silakan, nggak mau ya udah gitu. Nggak masalah. Sama seperti antum jual itu gas saja ke pulau, itu ya mau dihargai berapapun laku gitu. Cuma ya memang nggak, itu apa namanya? Iya, batas kewajaran paling-paling. Tapi itu kan standarnya juga nggak jelas, batas kewajaran nggak ada ukurannya. Nah, misalnya haram mengambil untung 100% gitu, nggak ada istilah begitu gitu, nggak ada. Bebas, ngambil untung berapa bebas, nggak ada. Tapi yang dilarang itu yang goror, maksudnya jahalah, si pembeli nggak tahu kalau kamu untungnya sampai 300% gitu. Kalau dia tahu nggak masalah. Orang di Bolo tahu gitu kan. Ini kalau di Batam cuma 20.000, kok sampai di sana jadi 50.000, dan mereka mau, ya udah nggak masalah. Karena memang saya nggak bisa ngangkut sendiri, gimana?
relatif ukurannya. Ya. Enggak. Artinya udah siap dengan itu, memang sulit, pengangkutannya sulit, lihat perahu gitu sulit, ya udah nggak masalah. Monopoli nggak boleh. Nah monopoli nggak boleh. Kalau ya itu sifatnya jadi monopoli juga jadinya. Makanya ya kewajaran, batas kewajaran, tapi tidak ada patokannya dalam syariat. Karena berkaitan dengan resiko juga. Itu pengangkut ada resiko besar, misalnya tenggelam kayak apa, nah, itu bisa jadi dihargai juga. Makanya ad-daman kemarin yang istilah kemarin tuh, keuntungan itu berkaitan dengan doman. Jadi orang bisa tambah keuntungan pembayaran karena dia ada jaminan gitu, resiko gitu, ada resiko berat gitu. Ya, ada resiko kerugian segala macam. Lebih besar resiko, lebih besar hasil gitu. Sama secara pekerjaan ya. Kalau pekerjaan kan membeli jasa sebenarnya. Orang yang kerja resikonya berat, gajinya lebih besar kan? Iya. Ada pertimbangan gaji tidak dari resiko kerja gitu. Bersaing lebih murah online. Apa? Teori tutorial. Jadi itu mungkin dia posisi itu ini di semasa kue nastar dan lain-lain. Tapi dulunya dia tutup gitu, dia orang nggak cari di. Oh iya. Judulnya Cuma sekedar nutup judul. Intinya biar orang nggak lihat yang sama gitu. Nggak nyari di online. Oh ini jual yang offline ini. dia jual online. Tapi di posting belum di kita belum bisa lihat judulnya. Offline kok di posting ya online. Ya online maksudnya online di kayak di toko online gitu maksudnya kan dia buat minimum 100 WA. Oh online WA, ya, itu online semua, cuma online berbeda bukan offline itu. Ya, terus? Ini kan Ya online juga itu, cuma maksudnya ya nggak masalah dia mau tutup ya hak dia. tapi kadang orang membeli ketika nggak dapat gitu kan dunia merasa di ini Lebih murah, ketipu. Hah? Ditutup. Goror yang dilarang itu goror yang menutupi mutunya gitu. Ini kan nggak nutupi mutu ini. Tapi biasanya kalau bionya pun kan dia nampilkan nama bahasa Indonesia, tapi pas chatting kan kita bisa Iya, ya itu kan secara chatting kan mutunya nggak terpengaruh. Ini cuma biar nggak ketahuan di toko lain gitu loh. Iya. Makanya kan ya nggak bisa jualan kalau seandainya terbuka lebar gitu semuanya ditampakkan, dia nggak bisa jualan memang. Semua orang akan nyari yang paling murah. Itu resiko jual beli zaman sekarang. Bersaingnya ketat. Jadi sampai mereka gratis ongkir, dipotong harga semaksimal mungkin. Tapi itu yang tercekek siapa sebenarnya? Produsen, iya. Produsen. Mereka sengaja mematikan perusahaan kecil. Istilah bisnis sekarang itu bakal keluar. Iya. Habis. Pengusaha besar itu makanya transfer kecil itu mati semua. Ada tiket mereka jual murah sebenarnya jual rugi. Biar pokoknya nanti habis saingan baru dia ngambil untung. Insya Allah luar biasa. Memang kalau bisnis bakat itu ada istilahnya sederhana. Itulah orang nggak kenal agama kayak gitu. Nggak boleh. Manfaatin yang mana? Sebagai pembeli. Gimana? Jadi customer. Kalau Pak Eko pasti itu Pak Eko. Oli kan murah gitu. 1 liter berapa? Kalau beli yang langsung kan mahal.
Itu sama. Jadi sekarang barang-barang yang murah itu di online itu bukan karena mutunya beda, bukan ya? Sama mutu. Ustaz. Sama ya. Dari sisi oli aja nampak kali. Dia bakar uang dulu. Supaya saingan dia kecil-kecil modal itu mati. Mati. Insyaallah. Startup sini. Bahkan nggak untung, jual rugi. Pokoknya rugi dulu. Mereka siap punya modal besar kan? 5 tahun rugi nggak apa-apa, nanti 5 tahun berikutnya balik lebih berlipat-lipat gitu. Masuk apa ya bisnis ini? Ya haram lah. Gimana? Orang punya niat jahat itu haram jelas. Haram itu. Bagi penjual haram, bagi pembeli wallahu a'lam. Kerja di bidang itu, Ustaz. Hah? Bidang IT-nya apa itu? Kerja di situ. Ta'awun ya, kategori ta'awun alal ismi wal udwan enggak boleh. Dia sama dalam dosa dan permusuhan, haram hukumnya. Makanya sulit cari kerjaan yang halal itu, sulit di situ. Nyari perusahaan besar, ya perusahaan besar curang kayak gitu. Susah kerja, masya Allah. Adalah kerja sendiri aja, kerja sendiri ternyata mau dibunuh sama perusahaan besar kan, serba salah, masya Allah. Apa? Hutan? Metik-metik buah sama bakar-bakar kancil gitu. Hukum alkohol itu kecuali nama bukan. Kenapa? Kan sekarang banyak fermentasi anggur ini yang dijual-jual ini sirup-sirup itu. Ya. Memang anggur tapi ditulis itu non alkohol. Sebenarnya gini, alkohol pun nggak haram kok. Jadi kalau diminum maksudnya kayak anggur tadi. iya, intinya patokannya kalau dalam Islam itu memabukkan. Kalau nggak memabukkan nggak haram. Tapi kalau yang sejenis nama bahwa barang itu diharamkan seperti bir non alkohol. Non alkohol itu kalau memabukkan ya haram. Jadi nggak. Walaupun namanya bir itu, dia tetap tulis non alkohol nggak memabukkan jadinya. Oh nggak memabukkan. Makanya saya bilang patokannya itu memabukkan, bukan alkohol. Berarti bukan nama gitu Ustaz. Bukan nama juga, nama kan nggak penting. Antum jual motor dinamakan bir juga nggak apa. Nama nggak penting. Hah? Makanya kalau memabukkan itu haram, walau Mereknya doang gitu Ustaz. mereknya ternyata memabukkan. Non alkohol tidak mabuk. Gimana Pak Eko? Iya. Whisky non alkohol. Nggak tahu saya, makanya dia harus dibuktikan, betul nggak? Ya masalah merek kan namanya aja gitu. Kita nggak penting, nama itu nggak penting. Tutup namanya, hakikatnya barangnya gimana gitu. Penting barangnya bukan namanya. Standarnya bukan satu orang, standarnya umum. Satu orang nggak bisa jadi standar. Nah, anggur sekarang banyak. Non alkohol itu biasa. Untuk kesehatan itu ya. Iya. Dari Jawa Barat anggur itu. Dari apa? Anggur yang dari Jawa juga seorang bikin anggur. Wah, Dari Jawa. ya. Orang Jawa minum anggur. Untuk stamina tenaga. Jamu. Iya. Bukan anggur. Itu masa nggak? Itu non alkohol yakin? Saya kira ada alkohol. Kalau kita minum anggur. Ya alkohol itu ya nggak boleh lah itu. Tapi kan dari cara jamu. Ya itu tetap haram. Makanya itu nggak tahu kenapa tukang jamu bawa alkohol. Namanya anggur tapi itu fermentasi dari nanas. Dari nanas segala macam. Oh berarti dia racikan sendiri ya, bukan pabrik ya? Bukan dari pabrik. Jamu ini kan. Ada pabrik itu bener. Sekarang dari pabrik Ustaz. Itu tapi alkohol kalau itu. Nggak boleh. Namakan anggur. Nah, kalau yang sekarang ada kita tuh ditulis non alkohol. Oh iya. Ada yang saya dapat. Ada di rumah malah takut minumnya. Itu sirup berapa? Anggur ya Ya, anggur. sirup anggur. Ditulis
non alkohol tapi jelas sih non alkohol dikasih pasir. Label halal nggak? Nggak ada halal. Nggak usah. Sekarang label halalnya pakai ini lagi, gambar gunung itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangnya halal atau tidak? Baik berupa makanan atau barang lain. Pembelinya orang muslim, penjualnya orang non muslim, orang kafir. Itu gimana? Boleh Pak. Jual beli dengan orang kafir halal. Ya. Barangnya halal. Iya, halal. Pembelinya orang muslim, Iya. penjualnya orang non muslim, orang kafir. Gimana? Boleh. Diperbolehkan. Ya. Enggak. Jadi sama aja. Mau ahli kitab, mau orang majusi sama aja boleh. Jual beli dengan mereka boleh. Jadi hukumnya boleh. Walaupun pasti menguntungkan orang kafir gitu kan. Tetap tidak masalah. Ya karena saling menguntungkan. Jual beli itu saling menguntungkan, tidak masalah. Sama halnya dengan orang yang menjual jasa. Antum kerja di perusahaan kafir, itu menjual jasa antum. Jual beli juga itu. Antum dibayar, antum ngasih tenaga gitu. Jual jasa antum. Itu boleh, tidak masalah. Yang penting ada syarat-syarat lain gitu kan. Maksudnya jual beli itu caranya gimana, nggak gharar dan sebagainya. Barang mungkin halal tapi gharar dan sebagainya itu. Ya pokoknya syarat-syarat semua harus terpenuhi. Apa? Kenapa? Oh iya. Jadi kalau kayak tadi anggur non alkohol, ya ragu ya jangan diminum. Makanya dipastikan dulu pakai label halal. Kalau ada label halal tuh yakin. Kemudian saya mana? Agak dari Hah? Fayabtul. Hah? Li'anal ma'ruf urfan kal masyrut syarton. Ini kaidah nih. Al ma'ruf urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang ma'ruf secara adat itu seperti syarat. Seperti syarat yang dilafatkan, diucapkan. Fayuqamu jaryanil urf, maka ditegakkan berlakunya urf bi ibqaihi maqama syarti ibqaihi fayabtul. Ya. Berlakunya urf untuk membiarkan buah itu di pohonnya itu menempati syarat untuk dibiarkan, maka batal. Jadi nggak boleh membeli sesuatu syaratnya ini nanti saya panen nanti, nggak boleh. Harus dipanen saat itu juga. Kecuali apa? Beli tanah. Iya, enggak masalah, itu cuma ngikut namanya. Saya beli tanah ini berapa? Ya udah 1 miliar. Oh, tapi ada pohon pisang nih masih belum masak nih, nggak boleh. Ya enggak. Itu enggak masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.